Sob, dalam 5 tahun terakhir, Kawasaki itu benar-benar bikin gebrakan luar biasa di WSBK. Bayangin aja, mereka juara dunia balap motor produksi massal selama 5 musim berturut-turut. Gokil kan? Jadi, jangan pernah meremehkan pabrikan yang dijuluki si hijau ini. Tapi, kalau kita ngomongin MotoGP nih, ceritanya justru beda 180 derajat. Dulu mereka pernah ikut balap di Grand Prix, era 60-an, 70-an, bahkan sampai era MotoGP modern. Tapi sekarang, mereka udah lebih dari 10 tahun nggak ikutan lagi. Tapi jangan terjebak di masa lalu terus. Sobat-sobat pada mikir nggak, gimana kalau sekarang Kawasaki balik ke MotoGP? Kira-kira bakal gimana performanya ya? Yuk, kita coba bahas. Perbandingan WSBK versus MotoGP. Pertama-tama, mari kita coba bayangin skenario. Gimana kalau Kawasaki ZX-10 RR sama Jonathan Rea ikutan MotoGP tanpa memikirkan teknis dan regulasi? Kira-kira hasilnya kayak apa? Buat kamu yang mungkin belum tahu, catatan waktu Jonathan Rea di sirkuit Phillip Island tahun 2020 kemarin cuma beda sekitar 1,1 detik dari motor MotoGP Tom Sykes yang lagi bawa BMW. Bahkan, lebih gokil lagi, selisihnya cuma 0,8 detik. Jadi, apa ini artinya? Kawasaki ZX-10 RR cukup buat bersaing di MotoGP. Tunggu dulu, jangan keburu senang, sob. Catatan waktu itu memang bikin kita excited, tapi pas balapan, beda cerita. Alex Lowes, pembalap Kawasaki, mencatat waktu rata-rata 1 menit 30,18 detik di Phillip Island 2020. Sementara Marc Marquez di trek yang sama, saat balapan berlangsung, dapat rata-rata 1 menit 30,5 detik. Eits, meski kedengarannya mirip, MotoGP itu jaraknya 5 lap lebih panjang loh. Jadi, kalau dihitung-hitung, Kawasaki bakal finish sekitar 45 detik di belakang Marquez. Nah, gimana menurut kamu? Kalau Kawasaki comeback ke MotoGP, kira-kira bakal langsung ketinggalan jauh kayak gitu juga nggak ya? Tulis di kolom komentar, performa di sirkuit lain. Kalau di Phillip Island aja selisihnya segitu, gimana kalau di sirkuit lain, kayak Jerez di Spanyol? Berdasarkan data, Jonathan Rea di Jerez tahun lalu bakal start di posisi 19, dengan selisih 1,4 detik dari catatan kualifikasi Fabio Quartararo. Semakin jauh kan? Dan jangan salah, di sirkuit Losail, Qatar, yang punya trek lurus panjang, top speed Kawasaki ZX-10 RR cuma 311,2 km per jam, sedangkan motor MotoGP bisa tembus 346 km per jam. Kebayang nggak, sob? Bedanya sampai 35 km per jam. Ini tuh udah kayak bumi sama langit. Menurut kamu, apa bedanya sirkuit-sirkuit ini bikin performa Kawasaki makin kelihatan jauh tertinggal? Yuk, diskusiin di kolom komentar. Tantangan di area pengereman dan aerodinamika. Oke, lanjut ke tantangan berikutnya. Pengereman. Di MotoGP, semua tim pakai rem cakram dan kampas karbon dari Brembo. Kecuali pas wet race yang opsinya bisa pakai cakram aluminium, khusus bikinan Yutaka. Sementara di WSBK, regulasinya lebih ketat, harus pakai rem cakram baja, biar nggak jauh-jauh dari motor produksi massal. Tapi, kalau Kawasaki upgrade ke rem karbon kayak di MotoGP, bisa jadi mereka pangkas waktu lap secara signifikan. Terus, sob, aerodinamika juga penting. Ducati Panigale V4R dan Honda CBR 1000 RRR di WSBK udah pakai winglet, tapi anehnya Kawasaki malah belum tuh. Mungkin mereka belum ngerasa perlu? Nah, kalau kamu jadi engineer Kawasaki, apa yang bakal kamu rekomendasiin buat ngurangin gap ini? Komen di bawah, sob. Perbedaan bobot dan mesin. Sekarang kita bahas soal bobot motor. Di WSBK, minimum berat motor itu 168 kg, sementara di MotoGP lebih ekstrim lagi, cuma 150 kg. Gila kan? Motor 1000 cc tapi beratnya cuma kayak motor 250 cc. Pemangkasan 15 kg lebih ini pasti ngasih pengaruh besar buat kelincahan, daya tahan, dan top speed. Terus, mesin Kawasaki ZX-10 RR, walaupun speknya klop dengan MotoGP, 4 tak, 998 cc, inline 4, radiator pendingin. Tapi kalau kita bandingin, motor WSBK masih kalah jauh sama mesin MotoGP. Contoh paling gampang,
limiter RPM di WSBK cuma sekitar 14.500 sampai 15.000 RPM, sementara di MotoGP bisa tembus sampai 18.000 RPM. Jadi, kalau mesin Kawasaki di-upgrade sesuai standar MotoGP, mungkin aja bakal dapat power lebih, tapi tetap aja bakal susah ngejar mesin-mesin MotoGP yang lebih eksotik. Menurut kamu, apa Kawasaki harus bikin mesin baru khusus buat MotoGP? Atau cukup upgrade yang ada aja? Menurut gue sih, ini bakalan jadi tantangan besar buat mereka. Bagian 5. Elektronik dan ban selanjutnya, masalah elektronik. MotoGP udah pakai ECU tunggal dengan software standar, sementara WSBK punya kebebasan lebih besar. Kalau Kawasaki beneran masuk MotoGP, mereka harus mulai adaptasi dari nol besar sob. Bahkan Yamaha aja masih pusing soal elektronik di musim 2018. Belum lagi soal ban. Di WSBK, Kawasaki pakai ban Pirelli, sementara di MotoGP pakai Michelin. Bedanya jauh banget sob. Ditambah lagi, di WSBK ada ban khusus buat sesi kualifikasi, yang namanya Pirelli Diablo Superbike Qualifier. Nah, di MotoGP nggak ada ban khusus kualifikasi kayak gitu, jadi performa Kawasaki di kualifikasi bisa jeblok. Menurut kamu, gimana Kawasaki bisa ngatasin masalah ban dan elektronik ini? Kesimpulannya sob, meskipun Kawasaki dominan di WSBK, mereka masih punya PR besar kalau mau balik ke MotoGP. Dari regulasi, mesin, bobot, ban, sampai elektronik, semua harus diadaptasi. Jadi, apa menurut kalian Kawasaki punya peluang buat bersaing di MotoGP modern? Atau mereka lebih baik fokus di WSBK aja? Tulis opini kalian di kolom komentar. Ya, jangan lupa share video ini ke sobat-sobat kalian yang juga pecinta balap, dan like videonya kalau kalian suka pembahasan kita hari ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.